Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2391 Dia Fangsheng. Setelah Sui Ji pergi, Chu Feng, yang mengkhawatirkan keselamatan Wang Qiang dan Zhao Hong, tidak menunda, tetapi langsung pergi ke kolam air mati Hanba. Akhirnya, Chu Feng tiba di tempat Wang Qiang, Zhao Hong dan Kong Sheng terjebak hari itu. Meskipun kultivasi Chu Feng saat ini telah meningkat dibandingkan hari itu, dia masih tidak berani ceroboh ketika datang ke sini. Bagaimanapun, bahkan Zhao Hong bukan tandingan monster patung tanah liat itu, dan Chu Feng tentu saja juga bukan tandingannya. Aku kembali, dan batu giok 100 perbaikan ada di sini. Chu Feng mengangkat batu giok 100 perbaikan dan berkata dengan keras. Huhuhu. Begitu Chu Feng selesai berbicara, air di kolam persegi mulai mengepul, membentuk pusaran yang berputar cepat. Segera, monster tanah liat dari hari itu muncul dari air. Aku membawa barang-barang yang kamu minta, temanku akan segera melepaskannya, kata Chu Feng. Bagaimana saya tahu apakah ratusan batu zamrud halus di tangan Anda asli atau tidak? Anda melemparkannya ke sini dan biarkan saya memverifikasinya terlebih dahulu, kata monster patung tanah liat itu. Setidaknya biarkan aku melihat temanku dulu, kata Chu Feng. Oke, sesuai keinginanmu. Ketika monster tanah liat itu mengatakan ini, sosok lain muncul dari kolam persegi. Itu adalah Kong Sheng. Meskipun Kong Sheng masih terjebak saat ini, kulitnya jauh lebih baik dari hari itu. Terlihat bahwa pada saat Chu Feng dan Kong Sheng pergi, patung tanah liat ini menepati janjinya dan tidak mempermalukan Kong Sheng. Chu Feng terus menunggu dan menunggu sosok Wang Qiang dan Zhao Hong, tetapi setelah beberapa saat, mereka tidak muncul. Di mana temanku? Tanya Chu Feng. Bukankah ini temanmu? Kata Kong Sheng. Apakah kamu bercanda? Chu Feng mengungkapkan ekspresi marah. Ketika mereka pergi hari itu, patung tanah liat itu meminta Chu Feng dan Kong Sheng untuk merebut 100 batu giok penyempurnaan. Siapapun yang membawa batu giok 100 penyempitan terlebih dahulu akan dapat menyelamatkan temannya. Oleh karena itu, patung tanah liat ini sejak awal tahu bahwa Chu Feng dan Kong Sheng bukanlah teman melainkan musuh. Namun, mengatakan hal-hal seperti itu sekarang jelas mempermainkan Chu Feng. Oh, aku tahu apa yang kamu bicarakan. Si gagap dan gadis cantik itu, kan? Mereka pergi. Adapun apa yang mereka lakukan, saya tidak tahu. Kata monster tanah liat itu. Hati Chu Feng tergerak. Jika Wang Qiang dan Zhao Hong benar-benar pergi, maka Chu Feng secara alami tahu apa yang dilakukan Wang Qiang dan Zhao Hong, dan secara alami pergi untuk membantu Wang Qiang menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Master Kai Hong. Namun, Chu Feng tidak percaya bahwa monster patung tanah liat ini akan membiarkan Wang Qiang dan Zhao Hong pergi dengan anggun. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu menginginkan batu giok yang dimurnikan 100 ini, tapi karena kamu sangat tidak tulus, maka aku tidak dapat menyerahkan batu giok yang dimurnikan 100 ini kepadamu. Chu Feng menyimpan 100 batu giok halus. Apakah kamu ingin aku mengambilnya dengan paksa, kata patung tanah liat itu. Chu Feng memflash pedang dewa jahat, menatap monster patung tanah liat dan berkata, katakan padaku kemana temanku pergi, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu tidak melakukannya. Chu Feng, itu tidak bohong bagimu. Temanmu memang terbunuh olehnya. Lepaskan, Kong Sheng berteriak keras. Namun, Chu Feng mengabaikan Kong Sheng, tetapi mengarahkan pedang dewa jahat di tangannya ke monster patung tanah liat, dan bertanya dengan nada yang sangat dingin, di mana temanku? Chu Feng, jangan impulsif. Dia Nyonya Ratu merasa itu tidak baik, jadi saya bergegas membujuk Anda. Adapun Chu Feng,
dia bahkan kuat dengan pedang dewa jahat, tetapi jika Wang Qiang dan Zhao Hong benar-benar mengalami kecelakaan, bahkan jika harganya mati, dia pasti akan menggunakan pedang dewa jahat untuk melawan monster di depan. Dia, Chu Feng, hentikan. Saudaraku, kita baik-baik saja. Namun, pada saat ini, sosok Zhao Hong tiba-tiba datang dari kedalaman genangan air Hanba. Chu Feng mengalihkan pandangannya, dan benar saja, dia menemukan bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong sedang berjalan dengan cepat dari kedalaman kolam stagnan di Hanba. Segera, Wang Qiang dan Zhao Hong datang di depan Chu Feng. Hal yang paling penting adalah ketika keduanya melewati monster tanah liat, monster tanah liat itu tidak menghentikan Wang Qiang dan Zhao Hong. Wang Qiang, dengan kultivasimu, mungkinkah kamu berhasil? Melihat Wang Qiang saat ini, Chu Feng terkejut dan senang. Karena kultivasi Wang Qiang, dia bukan lagi setengah leluhur, dia sudah menjadi leluhur bela diri tingkat pertama. Hehe, Cheng, sukses. Itu pria itu tidak membohongimu, dia benar-benar melepaskan kita, dan aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, kata Wang Qiang sambil tersenyum, dia baik-baik saja. Suasana hati saat ini. Pada saat ini, Chu Feng melihat monster tanah liat itu, dan matanya menjadi sangat rumit. Dia sedikit bingung tentang tujuan dari monster tanah liat ini. Namun, saat Chu Feng bingung, monster tanah liat itu mengusir Kong Sheng. Orang ini sepertinya tidak punya niat membunuh sama sekali. Mungkinkah dia sengaja mempermainkanmu? Lama dia begitu besar, dan dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dan ketika ratu ini mencapai kebesaran di masa depan, dia pasti akan mencabik-cabik pria ini. Wajah ratu memerah karena marah, dan menurutnya, dia dan Chu Feng telah diperkosa oleh orang ini. Itu ditipu. Dan untuk mendapatkan 100 batu giok penyempurnaan, Chu Feng bahkan menyerahkan nyawanya. Hanya dia dan Chu Feng yang tahu tentang keyakinan teguh di sepanjang jalan. Jadi ini disebut Nyonya Ratu yang pemarah, bagaimana dia bisa didamaikan? Tidak, jika aku tidak berhasil membawa kembali 100 batu giok halus, bahkan jika Wang Qiang mendapatkan harta karun itu, dia dan Zhao Hong mungkin tidak dapat berdiri di sampingku dengan aman dan sehat. Kata Chu Feng kepada Nyonya Ratu. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang aku inginkan, kata patung tanah liat itu kepada Chu Feng. Ini. Meskipun masih ada banyak keraguan di hatinya, Chu Feng masih melemparkan 100 batu zamrud halus ke monster patung tanah liat itu. Pada saat yang sama, tatapan Chu Feng juga tertuju pada monster patung tanah liat. Sekarang, Chu Feng sudah memahami 100 batu giok penyempurnaan dan tahu betapa kuatnya batu giok 100 penyempurnaan ini. Jadi dia sangat penasaran, apa gunanya batu zamrud yang dimurnikan 100 ini untuk monster tanah liat ini. Namun, pada saat ini, adegan yang mengejutkan Chu Feng terjadi. 100 batu jade halus yang seharusnya diguncang hanya oleh anggota klan surgawi Chu, dengan mudah diambil oleh monster patung tanah liat tanpa usaha apapun. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan yang lebih mencengangkan terjadi. Di tubuh monster tanah liat, kekuatan khusus muncul, yang sebenarnya melarutkan batu zamrud yang dimurnikan 100. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan dalam waktu singkat, batu giok yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar larut di tangan monster tanah liat itu. Dan, seperti kekuatan, itu tersedot ke dalam tubuh monster tanah liat itu. Siapa orang ini? Chu Feng dan Ratu Lady semuanya terkejut. Bab 2392 Kedatangan yang mengancam. Tiba-tiba, riak energi yang agung datang dari dalam monster tanah liat. Riak itu begitu kuat bahkan Wang Qiang, Zhao Hong, dan Kong Sheng tertiup kembali berulang kali. Sayang sekali, batu giok 100 halus itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Orang ini tidak tahan, dan dia mungkin akan meledak sampai mati.
Chou Feng terus menatap monster tanah liat dengan mata langitnya. Dia tidak bisa melihatnya sebelumnya, tetapi ketika monster tanah liat itu memurnikan 100 batu giok halus, gelombang energi agung mulai melonjak di tubuhnya. Meskipun energi itu ada di dalam tubuh monster tanah liat, Chou Feng tidak dapat menganalisisnya secara spesifik, tetapi dia dapat mengatakan bahwa energi itu menakutkan, dan itu sudah di luar jangkauan yang dapat ditanggung oleh monster tanah liat itu. Monster tanah liat itu bisa meledak dan mati. Tuan, Chou Feng, mari kita mundur dengan cepat. Monster tanah liat itu tidak dapat menahan kekuatan itu. Jika meledak dan mati, kita semua akan terlibat sampai mati. Zhao Hong berteriak keras, menarik Wang Qiang dan Chou Feng ke belakang sambil berbicara. Terbang jauh, ternyata dia memperhatikan semuanya juga. Meski sadar akan bahayanya, ketiganya Chou Feng masih ingin terus mengamati, terutama Chou Feng yang sangat penasaran dengan identitas monster patung tanah liat. Lagi pula, secara logika, hanya orang dari klan surgawi Chu yang bisa. Hanya hak untuk dapat mengangkat 100 batu zamrud halus. Chou Feng meragukan apakah patung tanah liat ini memiliki semacam hubungan dengan orang-orang dari klan surgawi Chu, atau dia benar-benar kuat, begitu kuat sehingga dia bisa langsung mengabaikan kekuatan ratusan batu zamrud halus dan mengangkatnya secara paksa ke atas. Tetapi yang paling penting adalah 100 batu zamrud halus telah terkuras kekuatannya. Bagaimana mungkin ia masih memiliki energi yang begitu mengerikan? Di mana itu suci? Bagaimana dia tahu bahwa Bailian Emerald Stone memiliki energi sebesar itu? Apa yang akan dilakukannya dengan energi ini? Semua jenis pertanyaan melayang di benak Chou Feng, dan dia sangat ingin tahu jawabannya. Oleh karena itu, meskipun Chou Feng dan ketiganya melarikan diri, mereka berhenti setelah mereka menempuh jarak yang mereka rasa cukup aman. Kong Sheng juga terbang, dan juga mendarat di samping Chou Feng dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan dengan kami? Keluar, keluar. Wang Qiang menatap Kong Sheng dengan kesal. Kalian boleh menonton keseruannya, jadi kenapa aku juga tidak boleh menonton keseruannya? Kong Sheng juga melirik Wang Qiang. Pasti ada cara untuk menghadapinya, jika tidak akan bertahan lama jika terus seperti ini. Chou Feng terus menatap monster patung tanah liat itu. Mungkin karena monster tanah liat ini mungkin terkait dengan klan surgawi Chu, jadi ketika monster tanah liat ini berada di ambang hidup dan mati, dan kemungkinan besar mati karenanya, Chou Feng benar-benar berharap itu akan bertahan. Namun menabrak. Pada saat ini, patung tanah liat itu tiba-tiba menyelinap ke kolam stagnan Hanba. Saat berikutnya, cahaya yang terlihat dengan mata telanjang mulai memantul dari kedalaman kolam stagnan Hanba, menyilaukan dan sangat menyilaukan. Itu formasi yang kuat, sepertinya sudah mempersiapkan segalanya sejak lama, kata Zhao Hong dengan heran. Formasi ini sangat kuat. Saya khawatir ini bukan metode dari seorang spiritualis dunia biasa. Hanya saja energi dari 100 Refinements Emerald Stone terlalu kuat. Bahkan formasi ini mungkin tidak dapat mengendalikannya, kata Chou Feng. Gemuruh. Dan saat Chou Feng selesai berbicara, suara keras tiba-tiba datang dari area air. Saat berikutnya, gelombang air bergejolak dan naik ke langit, dan riak yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ayo pergi. Zhao Hong tidak berani ragu, meraih Wang Qiang dan Chou Feng, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kong Sheng itu bahkan melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings, dan melarikan diri dengan cepat. Riak itu terlalu menakutkan, meskipun Chou Feng dan yang lainnya merasa bahwa mereka sudah berada pada jarak yang aman. Riak yang meletus saat ini masih di luar imajinasi mereka dan akan mempengaruhi mereka. Wow! Namun, meskipun Chou Feng dan yang lainnya telah melarikan diri secepat mungkin, mereka masih terpengaruh oleh riak itu, bahkan Kong Sheng yang berlari ke depan tidak terkecuali. Untungnya, karena jaraknya,
Chu Feng dan yang lainnya telah menghindari bagian yang paling brutal, jadi mereka hanya terluka ringan yang tidak menjadi masalah bagi mereka. Pada saat ini, air hujan turun dari langit, tetapi air hujannya berwarna hitam. Itu bukan air hujan dari langit, tapi karena ledakan sebelumnya, air di kolam genangan Hanba terlempar ke langit, jadi yang turun saat ini adalah air dari kolam genangan Hanba. Chu Feng dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuh mereka, tetapi memusatkan perhatian pada jarak. Itu adalah tempat monster tanah liat tenggelam sebelumnya, dan itu juga merupakan area pusat ledakan. Di sana, riak tidak menghilang dan terus berdampak, membuat air berantakan. Sepertinya sudah mati, dan aku tidak bisa lagi merasakan nafas kehidupan, kata Wang Qiang. Belum tentu, pria itu memiliki kemampuan yang kuat untuk bersembunyi, jika tidak, bagaimana kita akan tertangkap olehnya, kata Zhao Hong. Seseorang ada di sini. Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangan tajamnya ke belakang. Dia sudah merasakan bahwa beberapa aura yang sangat kuat mengejarnya. Di antara mereka, ada banyak pusat kekuatan martial ancestor, dan bahkan ada juga pusat kekuatan tingkat abadi yang hadir. Dan mengandalkan kekuatan pengamatan mata langit, Chu Feng telah melihat sosok orang-orang itu dan juga melihat pakaian yang mereka kenakan. Ini klan surgawi Kong, ayo pergi, kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Sialan. Zhao Hong tidak berani lalai dan langsung melepaskan roh dunia terkuatnya dan dengan bantuan kekuatan roh dunia, terbang menuju arah ledakan. Teman kecil, jangan pergi. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Chu Feng dan yang lainnya seperti hantu. Itu adalah seorang lelaki tua, tidak tinggi, tetapi otot dan tulangnya kuat, rambutnya seputih salju, tetapi rambutnya jarang. Mahkota rambut di kepalanya cukup bermartabat, tetapi kerutan dan bintik-bintik di wajahnya membuatnya terlihat sangat jelek, tetapi meskipun kulitnya sudah seminggu, kulitnya cerah dan penuh energi. Yang paling penting, sosok itu berdiri di sana seperti dinding besi yang tidak dapat diatasi, belum lagi Chu Feng dan 3 lainnya, bahkan leluhur bela diri puncak tidak akan pernah mau menerobos. Karena lelaki tua di depannya benar-benar abadi. Keberadaan tingkat ini adalah orang yang berdiri di puncak alam biasa 100 penyempurnaan, berdiri di depan Chu Feng dan yang lainnya, dia seperti mimpi buruk. Junior Kong Sheng, beri penghormatan kepada penatua tertinggi. Pada saat ini, Kong Sheng itu berlutut di udara. Benar saja, mereka adalah anggota klan surgawi Kong. Ini kekek itu tidak baik. Wang Qiang juga menunjukkan rasa malu. Tidak apa-apa. Penatua tertinggi dari klan surgawi Kong tersenyum tipis pada Kong Sheng. Lord Supreme Elder, cepat tangkap mereka, terutama Chu Feng itu, dia hampir membunuhku. Pada saat ini, pengikut klan surgawi Kong tiba, dan seseorang keluar dari kerumunan. Itu adalah Kong Sheng. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya sudah tahu bahwa Kong Sheng sedang frustrasi hari itu, dan dia pasti telah mengirim sinyal mara bahaya, orang-orang kuat dari klan surgawi Kong dipindahkan ke sini. Ini adalah persiapan lanjutannya, jika dia tidak bisa mendapatkan 100 batu giok halus, tetapi dengan tokoh-tokoh hebat dari klan surgawi Kong ini, Kong Sheng secara alami dapat diselamatkan. Sebenarnya, Chu Feng sudah menduga bahwa akan ada kemungkinan seperti itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari klan surgawi Kong akan datang begitu cepat. Saat ini, mereka sudah dikelilingi oleh kelompok, ditambah berbagai konflik dengan klan surgawi Kong, secara logis, Chu Feng seharusnya ketakutan. Tapi meskipun Chu Feng terkejut, dia tidak berpikir bahwa ini adalah situasi tanpa harapan. Bagaimanapun, pedang dewa jahat masih dipegang di tangan Chu Feng. Bab 2393 Keraguan. Saudara Kong Sheng, apakah kamu terluka oleh Chu Feng dan yang lainnya?
Kong Zheng berjalan ke arah Kong Sheng dan bertanya kepada Kong Sheng. Tidak, monster itu yang melakukannya. Tapi monster itu tidak melakukannya dengan sengaja. Itu adalah kecerobohanku, kata Kong Sheng. Monster. Mendengar kata-kata ini, penatua tertinggi dari klan surgawi Kong mengalihkan pandangannya ke arah kolam yang berjatuhan. Swish. Tiba-tiba, dengan gerakan tubuhnya, pakaiannya berkibar, dan dia terbang langsung ke genangan air yang beriak. Seperti yang diharapkan dari keabadian sejati. Melihat pemandangan ini, Chu Feng juga menggerakkan matanya. Itu adalah pusat ledakan, meskipun ledakan telah berakhir, riak yang mengamuk di dalamnya masih sangat menakutkan. Chu Feng dan yang lainnya tidak berani mendekatinya sama sekali. Tetapi penatua tertinggi dari klan surgawi Kong menganggap riak energi yang ganas dan mendominasi itu bukan apa-apa. Chu Feng, apakah kamu tidak gila? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Aku mengerti mengapa kamu tidak bangga sekarang. Kong Zheng mendatangi Chu Feng dan yang lainnya, menuding Chu Feng dan yang lainnya, dan sepenuhnya menunjukkan apa artinya menjadi sombong. Bah! Namun, pada saat ini, Zhao Hong benar-benar meludahi Kong Zheng. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan Kong Zheng tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Zhao Hong berani meludahinya. Terperangkap, air liur mendarat langsung di wajah Kong Zheng. Kamu, bajingan bau, aku akan membunuhmu. Kong Zheng sangat marah, mengayunkan tangannya, dan menampar pipi Zhao Hong dengan tamparan keras. Tapi tiba-tiba, tekanan koersif menyapu, dan Kong Zheng berguling-guling dengan aduh, dan terlempar ribuan meter dari Chu Feng dan lainnya. Belum lagi Kong Zheng saat ini, bahkan Chu Feng dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut, karena paksaan datang dari belakang Chu Feng, dan itu dilakukan oleh anggota klan surgawi Kong. Kalian gila! Jika kamu tidak berurusan dengan mereka, mengapa kamu memukulku? Kong Zheng bangkit, dan dia sangat marah sehingga dia berbicara menghina seniornya. Kong Zheng, jangan kasar. Tetapi pada saat ini, pria abadi dan kuat yang sebenarnya terbang keluar dari kolam dan berdiri di tempat dia berdiri sebelumnya. Tuan tertinggi penatua, bukan karena para junior bersikap kasar. Benar-benar para senior yang menggertak saya, dan wanita bau itu menggertak saya. Tidak apa-apa jika mereka tidak membantu saya, tetapi mereka tetap membantu wanita bau itu. Saya sungguh. Kong Zheng berlutut tanah, berkata dengan wajah sedih. Kong Zheng, maksudku adalah kamu tidak boleh bersikap kasar kepada teman kecil Chu Feng dan yang lainnya, kata penatua tertinggi. Ah! Mendengar kata-kata ini, tubuh Kong Zheng langsung bergetar, dan kemudian dia tercengang, ekspresinya seperti disambar petir, benar-benar bingung. Apa situasinya? Bukankah dia mengundang para senior ini ke sini hanya untuk berurusan dengan Chu Feng dan yang lainnya? Mengapa sekarang, alih-alih membantunya, para senior ini memberinya pelajaran? 3 teman kecil, nama saya Kong Shunlian, dan saya penatua tertinggi dari klan surgawi Kong. Saya sepenuhnya mengerti bahwa Anda memiliki kesalahpahaman dengan klan surgawi Kong saya. Maaf teman kecil, saya harap ketiga teman kecil itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Kong Shunlian benar-benar membungkuk pada Chu Feng dan mereka bertiga saat berbicara. Lord Supreme Elder, Anda? Kedua bersaudara Kong Sheng dan Kong Zheng benar-benar tercengang. Kong Sheng, penatua tertinggi klan surgawi Kong, menikmati posisi tertinggi dalam klan surgawi Kong. Mengingat senioritasnya, bahkan patriark klan surgawi Kong harus menghormatinya 3 kali lipat. Ketika melihat pria hebat ini dan memberi hormat kepada orang lain, itu tidak mungkin. Apalagi masih ada 3 junior. Diam, kalian berdua. Aku khawatir kalian masih belum mengetahui perbuatan Chu Feng dan kalian bertiga setelah berkeliaran sepanjang tahun. Berada jauh di belakang 1000 mil. Pada saat ini,
Sebuah transmisi suara masuk ke telinga Kong Sheng dan Kong Sheng. Itu adalah sesepuh dari klan surgawi Kong, dan dialah yang menyerang Kong Sheng sebelumnya. Tuanku, kami. Kong Sheng dan Kong Feng sama-sama sedikit bingung. Bukannya mereka belum pernah mendengar tentang Chu Feng, sebaliknya, mereka telah mendengar banyak hal. Namun, berdasarkan apa yang dilakukan Chu Feng sebelumnya, saya khawatir tetua ini tidak akan dapat membandingkan mereka berdua dengan apapun, apalagi tetua tertinggi mereka, meminta maaf kepada Chu Feng dan mereka bertiga. Meskipun Kong Sheng dan Kong Sheng agak sembrono, mereka tidak bodoh. Pada saat ini, mereka telah menyadari bahwa tampaknya ada beberapa hal yang tidak jelas bagi mereka. Setelah itu, sesepuh yang diam-diam mentransmisikan suara itu memberitahu Kong Sheng dan Kong Sheng apa yang terjadi di 8 makam kehancuran. Dan ternyata Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang benar-benar memenangkan warisan Grandmaster KAI Hong di Eight Desolation Tombs, tempat berkumpulnya banyak orang kuat di bawah hidung orang-orang besar itu, dan bahkan masih di sekte jiwa bayi di tangannya, setelah menyelamatkan semua tembakan besar. Pikiran Kong Sheng dan Kong Sheng benar-benar kosong, dan mereka tidak bisa mempercayainya sama sekali. Namun, melihat cara penatua tertinggi yang bersikap sopan kepada Chu Feng dan yang lainnya, mereka tidak dapat mempercayainya lagi. Jika Chu Feng dan 3 lainnya tidak benar-benar melakukan hal yang mustahil, bagaimana bisa penatua tertinggi dari klan surgawi Kong meminta maaf kepada Chu Feng dan 3 lainnya? Namun, justru karena mereka mulai percaya, mereka sedikit takut. Jika mereka tidak mengerti sebelumnya, lawan seperti apa yang mereka hadapi. Jadi saat ini, mereka sudah mengerti. Senior ini serius. Memang ada beberapa kesalahpahaman di awal, tapi itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak mengambil hati. Melihat bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat, Chu Feng cukup terkejut. Hatinya. Tetapi sebagai pihak lain, dia masih memberi hormat dan berterima kasih kepada Chu Feng dan 3 junior lainnya. Jika Chu Feng tidak menerima bobot ini, itu akan terlalu mengabaikan sanjungan. Namun, Chu Feng sangat prihatin dengan keamanan monster patung tanah liat itu, jadi dia bertanya, hanya senior itu, saya ingin bertanya, apakah Anda menemukan jejak monster itu ketika Anda memasuki kolam tadi, kolam? Sebelumnya setelah menyelidiki, dulu ada formasi yang sangat kuat di sana, tetapi formasi itu telah dihancurkan, dan saya tidak bisa mengatakan level spiritualis dunia mana yang dilemparkan oleh formasi itu. Adapun yang disebut monster, saya hanya merasakan ada sedikit nafas, tetapi nafas itu tersebar. Saya khawatir kebanyakan dari mereka sudah mati, kata Kong Shunlian. Apakah kamu mati? Mengetahui hal ini, Chu Feng merasa sedikit sedih di hatinya. Sebenarnya, aku masih ingin bertanya pada teman kecil Chu Feng bagaimana monster itu mati, tanya Kong Shunlian. Dia harus dianggap bunuh diri, kata Chu Feng. Itu bunuh diri. Mendengar kata-kata ini, semua orang di klan surgawi Kong cukup terkejut. Agaknya dalam perjalanan ke sini, mereka sudah mengetahui situasi umum di sini dari Kong Sheng. Monster itu memang tidak baik sebelumnya, dan ketika seseorang seperti Kong Sheng menggambarkannya, dia pasti akan menambahkan hiasan agaknya. Di hati para ahli klan surgawi Kong, monster itu sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk. Dan sekarang monster itu bunuh diri. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tepatnya, dia ingin memurnikan energi dari 100 batu giok halus, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan, jadi dia meledak dan mati. Bunuh diri tidak ada bedanya, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng masuk akal. Kong Shunlian mengangguk setuju. Karena krisis telah diselesaikan dan kesalahpahaman telah diselesaikan, para senior, mari kita pergi sekarang. Chu Feng menangkupkan tinjunya pada Kong Shunlian itu, dan kemudian bersiap untuk pergi. Chu Feng, tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini,
Kong Shunlian tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, kali ini saya datang ke sini, saya memiliki permintaan yang tidak berperasaan, yaitu, saya ingin mengundang 3 teman untuk datang." "Dari klan surgawi Kong," kata Kong Shunlian diam-diam. Mendengar kata-kata ini, hati Chu Feng tergerak. Dia benar-benar tidak menyangka klan surgawi Kong akan mengundang mereka untuk mengunjungi mereka. Berbicara secara logis, lokasi harta yang diperoleh Chu Feng dari Grandmaster Kai Hong berada di klan surgawi Kong. Sekarang, klan surgawi Kong mengundangnya sebagai tamu, yang merupakan kesempatan emas. Hanya saja Chu Feng tidak terlalu mempercayai klan surgawi Kong. Bahkan penatua tertinggi klan surgawi Kong, Chu Feng sebenarnya memiliki hati yang waspada. Jadi Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab permintaan ini. Karena dia ingin pergi, tetapi dia tidak ingin pergi. "Saya ingin pergi untuk memenangkan harta karun. Saya tidak ingin pergi karena saya takut pihak lain memiliki sesuatu untuk direncanakan." Bab 2394 risiko ini layak diambil. "Chu Feng, sejujurnya, kami datang ke sini kali ini untuk menyelamatkan Kong Sheng. Namun, dalam adegan seperti itu, kita tidak perlu mengganggu tetua tertinggi kita untuk keluar dari gunung. Tidak mendengar bahwa Anda ada di sini, kami penatua tertinggi, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Dan alasan mengapa dia datang ke sini bukan untuk berurusan dengan yang disebut monster itu, tetapi sebenarnya dia ingin mengundang Anda untuk Kong Heavenly Clan saya sebagai tamu. Jadi, saya harap teman kecil Chu Feng dapat terlepas dari kecurigaan sebelumnya. Beri saya wajah dari klan surgawi Kong." "Ya, teman kecil Chu Feng, penatua tertinggi kita jarang mengundang orang, jadi kamu harus memberiku wajah ini." Pada saat ini, para master dari klan surgawi Kong juga membuka mulut mereka satu demi satu, mencoba membujuk Chu Feng dengan kata-kata manis. "Teman kecil Chu Feng, kami salah pada awalnya, dan saya harap Tuan Chu Feng memiliki jumlah yang besar, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak hanya itu, ada orang yang memiliki konflik dengan Chu Feng dan yang lainnya di makam kehancuran 8 hari itu. Mereka mengambil inisiatif untuk berdiri dan meminta maaf kepada Chu Feng. Jelas, untuk memenangkan Chu Feng dan yang lainnya, klan surgawi Kong telah lama dipersiapkan. Kong Sheng, teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat dari klan surgawi Chu saya. Anda telah menyinggung saya jauh sebelumnya. Mengapa Anda tidak bergegas dan meminta maaf?" Seseorang dengan tegas berteriak pada Kong Sheng dan Kong Sheng. Pada saat ini, Kong Sheng dan Kong Sheng saling memandang dengan cemas. Keduanya tidak bodoh, dan terlihat bahwa keluarga tersebut benar-benar ingin memenangkan hati Chu Feng dan yang lainnya. Dan mereka berdua tidak boleh menjadi batu sandungan bagi keluarga untuk memenangkan Chu Feng. Meskipun, meminta mereka untuk meminta maaf kepada Chu Feng dan yang lainnya memang sesuatu yang melukai harga diri mereka. Tapi siapa yang tidak memiliki harga diri, bahkan para senior dan bahkan penatua tertinggi telah meminta maaf kepada Chu Feng, jadi apa harga diri mereka yang buruk? "Chu Feng, Zhao Hong, Wang Qiang, kami benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi sekarang kami tahu, kami bersaudara juga mengagumi dari lubuk hati kami. Kepada kami, saya tidak akan banyak bicara, dan saya akan memberi penghormatan kepada kedua saudara laki-laki saya." Setelah membuat keputusan, Kong Sheng dan Kong Sheng memberi hormat kepada Chu Feng dan yang lainnya bersama-sama. "Tanpa diduga, kamu masih cukup tulus. Karena itu masalahnya, saudara-saudara, mengapa kita tidak berjalan-jalan di klan surgawi Kong?" Wang Qiang berkata kepada Chu Feng. "Chu Feng, pergilah. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau?" Suara Nyonya Ratu juga terdengar di telinga Chu Feng. Tapi sekarang, Chu Feng sudah mempertimbangkan situasinya. Jika klan surgawi Kong benar-benar ingin berurusan dengan mereka,
mereka bisa langsung menyerang mereka sekarang. Nyatanya, tidak perlu mengeluarkan usaha yang begitu besar. Jadi dari sudut pandang Chu Feng, meskipun pergi ke klan surgawi Kong berbahaya, kemungkinannya relatif kecil. Omong-omong, bahkan jika mereka mengundang Chu Feng dan yang lainnya, benar-benar ada semacam konspirasi, maka Chu Feng, yang memiliki pedang dewa jahat di tangannya, masih bisa melawan. Singkatnya, bahkan jika klan surgawi Kong menghadapi bahaya apapun, indeks bahayanya sebenarnya hampir sama dengan menghadapi para master ini sekarang. Yang paling penting, Chu Feng benar-benar ingin menerobos kultivasinya, dan selama dia ingin memenangkan harta karun itu, cepat atau lambat dia harus pergi ke klan surgawi Kong. Jika mereka menolak undangan klan surgawi Kong kali ini, saya khawatir klan surgawi Kong akan sangat tidak puas. Pada saat itu, Liang Zi dapat dianggap sebagai simpul yang lengkap. Jika mereka ingin pergi di masa depan, itu akan sangat sulit. Daripada mengabaikan kebaikan dan kejahatan, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan keluhan. Seperti yang dikatakan Nyonya Ratu, jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Anda tidak akan menangkap anak harimau, dan Anda tetap harus mengambil risiko yang harus Anda ambil. Jadi Chu Feng berkata, sebenarnya, saya telah mendengar tentang reputasi klan surgawi Kong untuk waktu yang lama, dan saya sudah lama ingin berkunjung. Merupakan kehormatan bagi saya, Chu Feng, diundang oleh semua senior hari ini. Teman kecil Chu Feng berada di alam biasa 100 penyempitan saya, dan sekarang dia adalah seorang jenius yang sangat populer. Merupakan suatu kehormatan bagi klan surgawi Kong saya untuk mengundang teman kecil Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng setuju untuk pergi, Kong Shunlian, penatua tertinggi dari klan surgawi Kong, menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Pada saat yang sama, anggota klan surgawi Kong lainnya, terutama mereka yang memiliki konflik dengan Chu Feng sebelumnya, juga menghela nafas lega. Lagi pula, jika Chu Feng tidak diundang kali ini, maka mereka semua tidak dapat dipisahkan dan akan menjadi pihak yang bersalah. Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah kedua teman muda itu ingin mengunjungi klan surgawi Kong kita. Kong Shunlian berkata kepada Zhao Hong dan Wang Qiang lagi. Bagaimanapun, Zhao Hong dan Wang Qiang menunjukkan ketajaman mereka di 8 kuburan desolate, dan klan surgawi Kong tidak berani mengabaikan kedua jenius ini. Faktanya, tidak hanya klan surgawi Kong, tetapi 3 orang jenius yang dibicarakan oleh seluruh alam biasa Bailian adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Bagaimanapun, Chu Feng sudah memiliki ketenaran sebelumnya, jadi sekarang dia lebih memperhatikan Zhao Hong dan Wang Qiang. Lagi pula, dibandingkan dengan Chu Feng, keduanya lebih misterius. Kemana kakakku pergi, aku akan pergi, kata Wang Qiang dengan acuh tak acuh, tetapi dia juga mengungkapkan sikapnya. Dan pada saat ini, semua mata yang hadir tertuju pada Zhao Hong. Bagaimanapun, Wang Qiang telah mengungkapkan pendapatnya, jadi hanya Zhao Hong yang tersisa. Tolong, semuanya, bisakah kalian memberi kami sedikit ruang pribadi? Zhao Hong berkata kepada anggota klan surgawi Kong. Tentu saja. Bagaimana mungkin seseorang seperti Kong Shunlian tidak mengerti arti kata-kata Zhao Hong, dan segera memerintahkan semua orang di klan surgawi Kong untuk bubar, dan bahkan dia pergi. Pada saat ini, sisi langit ini tahu bahwa Chu Feng, Zhao Hong, dan Wang Qiang telah pergi. Tiba-tiba, Zhao Hong melambaikan tangannya dan mengayunkan jubah lengannya. Ketika semburan wewangian datang, lapisan pesona juga menutupi mereka bertiga. Ini adalah pesona tersembunyi, dan mereka bertiga ada di dalamnya. Tidak peduli apa yang mereka katakan, sulit untuk didengar oleh orang luar. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat keabadian sejati, yang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia, tidak dapat mendengar percakapan mereka yang mematikan. Lagi pula, ini adalah metode yang ditinggalkan oleh Master Kai Hong, dan itu adalah teknik pesona yang sangat kuat. Chu Feng,
Tuan Gong, kalian berdua harus lebih berhati-hati saat pergi ke klan surgawi Kong. Bukannya, aku tidak bisa mempercayai Kong Shunlian itu, tapi aku benar-benar tidak bisa mempercayai klan surgawi Kong. Zhao Hong berkata kepada Chu Feng dan klan surgawi Kong, kata Wang Qiang. Zhao Hong, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Tanya Chu Feng. Chu Feng, suamiku berhasil membuka harta karun itu kali ini dan mendapatkan banyak uang. Sekarang kamu pergi ke klan surgawi Kong untuk mendapatkan harta karun itu. Jadi, aku benar-benar ingin melihatnya, itu milikku. Apa sebenarnya isi harta itu? Kata Zhao Hong. Tidak apa-apa, Wang Qiang, kenapa kamu tidak pergi dengan Zhao Hong? Kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Tidak, biarkan suamiku menemanimu. Dibandingkan dengan Phoenix Flame City yang akan aku tuju, aku selalu merasa bahwa klan surgawi Kong adalah kolam naga dan sarang harimau yang sebenarnya. Kalian berdua pergi bersama, dan ada dukungan untuk kamu. Kata Zhao Hong. Karena baik dan buruk yang tidak dapat diprediksi, aku tidak ingin Wang Qiang menemaniku. Terlebih lagi, Phoenix Flame City juga merupakan tempat yang berbahaya. Aku tidak khawatir jika kalian berdua pergi bersama, kata Chu Feng. Kakak, ini membosankan. Aku, Wang Qiang, sepertinya tipe orang yang meninggalkan saudara laki-lakinya dan mengabaikan mereka. Wang Qiang berkata dengan sedikit ketidaksenangan, tetapi itu menunjukkan tekadnya untuk terus maju meskipun Chu Feng. Melihat Wang Qiang bersikeras untuk menemani Chu Feng, Zhao Hong sama sekali tidak senang, tetapi berkata, suamiku sudah membuat keputusan, jadi kamu tidak perlu membujuk Chu Feng, biarkan saja dia pergi bersamamu. Zhao Hong. Anda sendirian, jadi Anda harus lebih memperhatikan, lagi pula, Phoenix Flame City adalah tempat terlarang di alam biasa 100 pemurnian. Melihat bahwa Zhao Hong dan Wang Qiang telah membuat keputusan, Chu Feng tidak membujuknya lagi, tapi dia berpikir dari lubuk hatinya, khawatir tentang Zhao Hong. Bab 2395 dunia ini tidak kekal. Jangan khawatir, aku bukan orang yang ceroboh, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Kalau begitu katakan selamat tinggal, di mana kita akan bertemu di masa depan? Tanya Chu Feng. Setelah masalah ini selesai, mari kita bertemu di hutan hantu malam gelap, kata Zhao Hong. Baiklah, kata Chu Feng. Anggota klan surgawi Kong masih menunggumu, jadi ayo pergi dari sini. Saat Zhao Hong berbicara, dia ingin melepaskan penghalang tersembunyi yang menutupi tempat ini, dan ingin langsung pergi. Ibu, Nona. Pada saat ini, Wang Qiang tiba-tiba membuka mulutnya. Dia, yang selalu tidak tahu malu, menunjukkan ekspresi ragu yang langka pada saat ini. Tuan, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Tidak tersanjung menjadi pemalu seperti Anda, kata Zhao Hong sambil tersenyum. Karena kamu bersedia menjadi istriku, aku pasti akan menikahimu dengan cara yang sejahtera di masa depan, tapi sebelum itu, aku harap kamu, tidak, jangan membunuh orang yang tidak bersalah lagi, kata Wang Qiang kepada Zhao Hong. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai penyihir? Zhao Hong bertanya. Tidak, bukan itu maksudku, aku hanya... Kata-kata Zhao Hong benar-benar membuat Wang Qiang sedikit bingung, jadi dia buru-buru menjelaskan. Haha, lihat dirimu. Namun, melihat Wang Qiang seperti ini, Zhao Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku hanya bercanda, aku membuatmu takut, jadi kamu bisa begitu bodoh. Aku bukan. Wang Qiang tergagap, mencoba menjelaskan. Oke, Tuan, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Tapi saya tidak menyalahkan Anda. Saya memang seorang penyihir sebelumnya,
dan saya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Penuh dengan kebencian dan niat membunuh, saya memiliki kebencian mendalam yang tak dapat dijelaskan untuk pria di dunia, adalah penyihir pembunuh. Tapi sekarang, aku tidak sama seperti dulu, jadi jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kata Zhao Hong. Zhao Hong, aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Kamu adalah temanku. Aku hanya peduli dengan keselamatanmu. Selama perjalanan ini, harap berhati-hati dan jangan memaksakan diri, kata Chu Feng lagi. Chu Feng, mengapa kamu menjadi ibu mertua? Ini tidak seperti kamu. Zhao Hong tersenyum ringan, tapi tiba-tiba wajahnya yang lucu menjadi sangat bermartabat, dan permintaan maaf yang kuat muncul di matanya yang indah. Berkata kepada Chu Feng, aku terlalu impulsif sebelumnya. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, tolong jangan tutup hatimu. Kata-kata Zhao Hong secara alami demi berada di kolam stagnan ini sebelumnya. Bujukan Chu Feng, dia malah meminta maaf atas konflik dengan Chu Feng. Melihat Zhao Hong yang meminta maaf, hati Chu Feng tergerak. Bagaimana mungkin teman sejati menyimpan dendam karena pertengkaran? Keamanan Wang Qiang. Jadi, Chu Feng tersenyum, meniru gerakan dan nada Zhao Hong dan berkata, Zhao Hong, kamu telah menjadi ibu mertua, ini tidak seperti kamu. Manusia. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Zhao Hong juga tertawa dan meninju dada Chu Feng. Pukulan ini tidak mengandung kebencian, tetapi penuh kasih sayang. Sepertinya kalian berdua tidak terburu-buru untuk pergi, tapi aku sedang terburu-buru untuk membuka harta karun milikku, jadi selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Zhao Hong membuka ikatan penghalang yang tersembunyi dan langsung pergi. Dia tidak bermaksud untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari klan Surgawi Kong, karena dia tidak berpegang pada etiket, dan dia tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan tentang dia. Ini adalah Zhao Hong, seorang wanita yang tampaknya kejam yang sebenarnya penyayang dan saleh. Selama Anda masuk ke dalam hatinya, dia pasti teman yang bisa Anda andalkan. Kamu nak, sepertinya kamu benar-benar menggerakkan perasaanmu. Apa yang terjadi ketika aku tidak ada? Setelah Zhao Hong pergi, Chu Feng bertanya pada Wang Qiang. Sebelum Wang Qiang, dia dengan sepenuh hati mencoba melarikan diri dari cengkeraman Zhao Hong, tetapi ketika dia berpisah dengan Zhao Hong sebelumnya, dia memiliki niat untuk merawat Zhao Hong, karena itu tidak salah, itu pasti bukan perubahan acak. Seperti yang diharapkan, apa aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, kata Wang Qiang sambil terkekeh, lalu memberitahu Chu Feng apa yang terjadi ketika Chu Feng pergi. Ternyata meski Wang Qiang memenangkan harta karun itu, prosesnya tidak mulus. Dalam perjalanan, dua hal terjadi. Salah satu insiden adalah ketika mereka mendapatkan harta karun itu, Wang Qiang dan Zhao Hong telah menemukan seekor binatang buas dalam perangkap. Situasinya kritis dan Wang Qiang terjebak. Jika Zhao Hong tidak segera melarikan diri, dia akan mati pada saat itu. Tetapi tidak peduli bagaimana Wang Qiang mencoba membujuknya, Zhao Hong menolak untuk mendengarkan dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia berhasil menyelamatkan Wang Qiang, tetapi Zhao Hong terluka parah. Wang Qiang bukanlah orang yang tidak berperasaan, melihat Zhao Hong memperlakukannya seperti ini, dia secara alami tersentuh. Namun, apa yang benar-benar memengaruhi Wang Qiang sebenarnya adalah masalah lain. Pada awalnya, Zhao Hong sangat berbakti kepada Wang Qiang karena Wang Qiang menggunakan ramuan khusus pada Zhao Hong untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah ramuan, dan cepat atau lambat, efek ramuan itu akan kehilangan efeknya, bahkan efek ramuan itu sudah kehilangan efeknya. Oleh karena itu,
Apa yang dilakukan Zhao Hong pada Wang Qiang sebenarnya bukan dikendalikan oleh obat-obatan, melainkan cinta sejati Zhao Hong pada Wang Qiang. Tidak ada alasan untuk hal-hal seperti perasaan, bahkan mungkin Zhao Hong sendiri tidak tahu kapan dia jatuh cinta dengan Wang Qiang. Tapi yang terjadi adalah yang terjadi, jadi Zhao Hong memperlakukan Wang Qiang dengan sepenuh hati. Namun, Zhao Hong sangat pintar, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Qiang menggunakan obat untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia menyimpan obat itu di dalam hatinya dan tidak pernah menyebutkannya kepada Wang Qiang. Bahkan, dia takut Wang Qiang akan tahu yang sebenarnya, akan menghindarinya. Tapi sebelum saat hidup dan mati, Zhao Hong mengatakan segalanya. Hati manusia terbuat dari daging, jadi bagaimana mungkin seseorang tidak tergerak oleh seseorang yang saling berhadapan seperti ini? Ketika Wang Qiang mendengar tentang ini, dia tidak tahu apakah dia tergerak atau impulsif, atau mungkin dia sudah jatuh cinta dengan Zhao Hong sebelum dia menyadarinya. Tapi singkatnya, Wang Qiang tidak lagi membenci Zhao Hong, tapi menerima hubungan dengan Zhao Hong sebagai suami istri. Jika hubungan sebelumnya antara keduanya hanya angan-angan oleh Zhao Hong, maka sekarang itu bisa dianggap sebagai hubungan yang bahagia di antara mereka berdua. Selama periode kontak ini, saya pikir Zhao Hong sangat baik, dan latar belakangnya juga menyedihkan. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memperlakukannya dengan baik, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Hei kamu, apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang kejam? Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Terlalu mirip. Chu Feng meniru nada bicara Wang Qiang dan berkata, Sial, kamu benar-benar mengejek menertawakanku, kata Wang Qiang dengan nada menghina. Haha, bercanda, ayo pergi saudara, semua senior dari Kong He Family Clan sedang menunggu kita. Chu Feng tertawa keras dan merangkul bahu Wang Qiang. Arah untuk pergi. Kong Shunlian sudah menebak bahwa Zhao Hong mungkin bukan tamu dari klan surgawi Kongnya. Oleh karena itu, setelah mengkonfirmasi masalah tersebut, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau penyesalan dari sudut pandangnya, bisa mengundang Chu Feng sudah cukup. Begitu saja, perjalanan Chu Feng dan mereka bertiga ke kolam air mati berakhir. Chu Feng mengikuti anggota klan surgawi Kong dan menuju ke klan surgawi Kong. Namun, setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, monster tanah liat itu tiba-tiba muncul di area perairan tertentu di kolam kematian Hanba. Yang terpenting, sebenarnya ada 2 monster tanah liat saat ini. Selain itu, ada tatapan minta maaf di mata kosong monster tanah liat itu. Berkata, dunia ini benar-benar tidak kekal, dan kamulah yang membantuku mendapatkan kekuatan dari 100 batu giok halus. Chu Feng, aku berutang budi padamu. Aku hanya minta maaf. Aku tidak bisa mengembalikan tubuh mereka padamu, jadi aku juga tidak bisa membiarkan mereka melihatmu. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, kamu akan melakukannya lakukan tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, kedua patung tanah liat itu dicelupkan ke dalam genangan air Hanba bersama-sama. Tiba-tiba, genangan air hitam sekali lagi memantulkan cahaya yang menyilaukan, yang sangat cemerlang dan melesat langsung ke langit. Itulah cahaya dari formasi. Jika kekuatan formasi dapat dinilai dari kekuatan cahayanya, maka formasi tersebut pasti sangat kuat. Sayang sekali di tempat sepi seperti itu, tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Namun, cahaya formasi segera memudar, dunia menjadi gelap kembali, dan semuanya kembali normal. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang mengira ada formasi yang begitu kuat di bawah wilayah perairan itu. Belum lagi tidak ada yang tahu bahwa ada 2 patung tanah liat yang bersembunyi di formasi itu, melakukan hal yang tidak diketahui. Bab 2396 Ludah Seni Bela Diri. Chu Feng dan rombongannya segera tiba di klan surgawi Kong. Mereka melakukan perjalanan jauh, tetapi itu dianggap rahasia. Berbicara secara logis,
tidak ada yang tahu bahwa klan surgawi Kong telah mengundang Chu Feng dan Wang Qiang. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa berita ini masih akan bocor. Segera, banyak orang mendengar berita itu dan datang ke klan surgawi Kong satu demi satu. Selain itu, tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk berkenalan dengan Chu Feng dan Wang Qiang. Lupakan beberapa sekte kecil, ketika beberapa nama besar dari Tanah Suci bela diri tiba, Kong Sheng dan junior lain dari klan surgawi Kong benar-benar mengerti betapa kuatnya Chu Feng dan Wang Qiang sekarang. Seorang spiritualis dunia jubah peri yang muda dan menjanjikan, seorang penyihir seni bela diri dengan kekuatan tempur yang luar biasa, penerus Master Kai Hong, ditambah latar belakang misterius dengan asal yang tidak diketahui. Semua ini menjadikan Chu Feng dan Wang Qiang kesayangan di mata tokoh-tokoh besar dari semua pihak. Semua orang ingin berteman dengan Chu Feng dan Wang Qiang sebelum mereka benar-benar dewasa, membuka jalan untuk masa depan. Tiba-tiba, Chu Feng dan Wang Qiang sangat populer, dan mereka memiliki momentum untuk mengalahkan jenius terkuat di alam biasa Bailian, Tuan Muda Pengapuran. Bahkan, banyak orang telah meramalkan bahwa Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong kemungkinan besar akan menjadi orang terkuat di 100 alam biasa pemurnian, seperti Master Kai Hong saat itu, mendominasi seluruh alam biasa 100 pemurnian, tak tertandingi. Saat ini, Chu Feng dan Wang Qiang sedang duduk di aula di istana mewah klan surgawi Kong. Lingkungan aula ditutupi dengan lapisan pesona, yang merupakan pesona tersembunyi dan memiliki efek insulasi suara. Meskipun Chu Feng dan keduanya menikmati perlakuan VIP di sini, mereka tidak benar-benar menganggap diri mereka sebagai tamu, tetapi menganggap diri mereka sebagai domba yang tertangkap di rahang harimau. Jadi mereka berhati-hati saat melakukan sesuatu, bahkan jika percakapan antara keduanya aku juga tidak ingin orang luar mendengarnya. Sungguh, aku harus melihat orang-orang tua yang datang berkunjung setiap hari. Aku sangat menyebalkan. Aku tidak tahu siapa yang memiliki mulut sebesar-besar dan memberi kami berita tentang kami kunjungi begitu cepat. Sebarkan. Wang Qiang berkata dengan tidak sabar. Jika tebakanku benar, mungkin istrimu yang melakukannya, kata Chu Feng. Zhao Hong. Wang Qiang terkejut. Siapa lagi selain dia? Kata Chu Feng. Wang Qiang memikirkannya dengan hati-hati, berpikir dan menemukan bahwa selain Zhao Hong, sepertinya tidak ada yang bisa menyebarkan berita dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak terburu-buru ke Phoenix Flame City untuk menemukan harta karunnya dan menyebar apa yang kamu lakukan untuk mempublikasikan masalah ini? Bukankah ini akan menimbulkan masalah bagi keduanya? Kata Wang Qiang. Zhao Hong tidak menyebabkan masalah bagi kita, sebaliknya, dia membantu kita, kata Chu Feng. Mungkinkah itu maksudmu? Wang Qiang tidak bodoh, dan ketika dia mendengar Chu Feng mengatakan ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Sebelum kami datang ke sini, kami tidak bisa memastikan apakah ada konspirasi di balik undangan klan surgawi Kong untuk membuat langkah besar. Meskipun konspirasi itu sangat kecil, kami tetap tidak bisa mengesampingkan kemungkinannya. Berita tentang kunjungan kita ke sini menyebar. Jika suatu kecelakaan terjadi pada kita di masa depan, itu pasti akan berhubungan dengan klan surgawi Kong. Lagi pula, banyak orang sekarang tahu bahwa kita adalah tamu di klan surgawi Kong. Dalam hal ini, jika klan surgawi Kong ingin apa, ada sedikit lebih banyak ketakutan. Jadi Zhao Hong menyebarkan masalah ini karena pertimbangan keselamatan kita, mungkin. Kata Chu Feng. Aku tidak pernah mengira pikiran wanita bau itu begitu, jadi sangat teliti, dia benar-benar pantas menjadi istriku. Wang Qiang tertawa penuh kemenangan. Menurutku, Zhao Hong jauh lebih pintar darimu, kata Chu Feng. Potong. Chu Feng menyakitinya, dan Wang Qiang tidak marah. Sebaliknya, dia berpenampilan seperti seorang ahli,
dan berkata, "Bagaimana bisa manusia sepertimu dan bagaimana aku bisa tahu kecerdasan saya?" Tentu saja. Chou Feng bergema dengan senyuman, tetapi sebenarnya, kadang-kadang, Chou Feng benar-benar merasa bahwa dia agak bingung tentang Wang Qiang. "Saudaraku, aku. Kita pergi menemui orang-orang tua yang datang berkunjung setiap hari. Jika ini terus berlanjut, kamu formasi yang ingin kamu gunakan, aku takut itu akan tanpa batas waktu. Kalau tidak, mari kita tidak melihat orang-orang tua itu lagi dan berkonsentrasi mengatur formasimu." Tiba-tiba, Wang Qiang berkata kepada Chou Feng dengan serius. Chou Feng dan Wang Qiang datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena harta karun yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong. Namun, setelah datang ke sini, Chou Feng menemukan bahwa meskipun lokasi harta karun itu bukan tempat terlarang, masih ada orang yang menjaganya agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Jika Chou Feng ingin pergi ke sana, dia harus melakukannya menyembunyikannya dari semua orang. Namun, ada begitu banyak master di klan Surgawi Kong, dan bahkan ada lebih dari satu keberadaan tingkat True Immortal dengan kultivasi Chou Feng, bagaimana mungkin bersembunyi dari perasaan semua orang? Oleh karena itu, Chou Feng bergabung dengan Wang Qiang dan mulai mengatur formasi. Arai ini diwariskan oleh Grandmaster Kai Hong. Selama arai ini berhasil, Chou Feng dapat sepenuhnya disembunyikan dalam waktu singkat setelah beroperasi. Hanya saja meskipun formasi ini sangat kuat, secara alami sangat sulit untuk mengaturnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diatur oleh orang biasa. Bahkan jika Chou Feng dan Wang Qiang telah diwarisi oleh Master Kai Hong, sangat sulit untuk mengaturnya. Hari-hari ini, Chou Feng dan Wang Qiang sibuk menyiapkan formasi ini kecuali orang-orang yang datang ke sini untuk ketenaran mereka. Namun, sudah beberapa hari sejak mereka datang ke sini, tetapi hanya 1/10 dari formasi ini telah selesai. Dari sini terlihat bahwa tingkat kesulitan formasi ini sangat tinggi. Ketika saya bertemu orang-orang itu, saya hanya ingin memberitahu mereka bahwa kami berdua memang tamu di sini untuk membantu menyebarkan berita. Namun, jika kamu menghitungnya, kamu telah melihat hampir semua orang yang seharusnya kamu lihat, dan sisanya tidak perlu bertemu lagi, kata Chou Feng. Lalu bagaimana kita menghindarinya? Tanya Wang Qiang. Ini mudah ditangani, kita hanya perlu berbicara tentang kultivasi tertutup, kata Chou Feng. Itu ide yang bagus. Tapi saudaraku, perjalanan ini bukan masalah kecil, dan aku tidak bisa pergi denganmu. Kamu harus menggunakan milikku dulu. Wang Qiang mengeluarkan tas dari tas Qian Kun sambil berbicara, ludah. Ludah ini sangat tua, dan bahkan tidak peduli bagaimana Anda menghilangkannya, ludah ini akan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Namun, ada kecemerlangan yang mengalir di ludah bobrok ini. Melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa kecemerlangan berasal dari kata-kata yang sangat rumit dan tidak biasa. Isinya tidak bisa diamati dengan mata telanjang, tapi arti font hanya bisa dipahami dengan hati. Namun, setiap kata di dalamnya mengandung informasi yang sangat besar, dan informasi yang sangat besar ini adalah makna mendalam dari perjalanan seni bela diri. Sederhananya, ludah ini berisi cara kultivasi bela diri. Jika Chou Feng memahaminya dengan hatinya, kemungkinan besar dia akan memahami rahasianya, sehingga menembus kemacetan dan meningkatkan kultivasinya. Namun, cara kultivasi bela diri hanya dapat dipahami oleh satu orang. Jika Chou Feng menggunakannya, Wang Qiang tidak dapat lagi menggunakannya, dan hal-hal seperti cara kultivasi bela diri tidak dapat dibagikan. Jadi sederhananya, meskipun ludah ini sangat kuat, tetapi hanya dapat digunakan oleh satu orang, dan hanya dapat digunakan sekali. Adapun asal-muasal ludah ini, sebenarnya diperoleh Wang Qiang dari harta karun di kolam air yang tergenang, namun Wang Qiang tidak secara langsung memahami cara seni bela diri di ludah ini, melainkan menyimpannya.
dan dia sebenarnya diselamatkan oleh Chu Feng. Bab 2397 jelas menindas. Melihat ludah di tangan Wang Qiang yang berisi cara kultivasi bela diri, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata, "Wang Qiang, sudah kukatakan berkali-kali, ini milikmu, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, dan tidak mungkin gunakan itu. Anda harus memperbaikinya sesegera mungkin basis kultivasi Anda dapat maju pesat, dan jika Anda menemui kesulitan pada saat itu, Anda juga dapat melindungi saya." Hari-hari ini, Wang Qiang telah mengatakan kepada Chu Feng berkali-kali, biarkan Chu Feng menggunakan ludah ini, tetapi hal semacam ini juga sangat membantu Wang Qiang, bagaimana Chu Feng bisa menggunakannya. "Aku benar-benar tidak mengerti, kami saudara-saudara kami, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak membutuhkannya sekarang, gunakan saja dulu jika kamu membutuhkannya. Anda menggunakan ini, basis kultivasi Anda mungkin dapat menembus yang sedikit lebih terjamin. Jika Anda benar-benar merasa kasihan, maka kamu berikan saja padaku ketika saatnya tiba. Pada saat itu, bahkan jika kamu menggandakan kompensasi kepadaku, aku tidak keberatan, hehehe." Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Namun, bagaimana metode Wang Qiang sekecil itu bisa berguna bagi Chu Feng? Chu Feng sudah tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Qiang hanya untuk membiarkan Chu Feng menggunakan ludah seni bela diri ini. Adapun masa depan, bahkan jika Chu Feng benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik seperti ludah seni bela diri ini, Wang Qiang mungkin tidak menginginkannya pada saat itu. Saudaraku, beberapa hal dapat diserahkan, dan beberapa hal tidak dapat. Jika hal ini tidak berguna bagimu, tetapi berguna bagiku, aku tidak perlu kamu memberitahuku, aku juga akan menginginkannya. Tapi faktanya, benda ini sangat penting untukmu. Ini juga sangat berguna, mungkin lebih berguna untukmu daripada untukku. Jadi, aku menghargai kebaikanmu, tapi ini sebaiknya kau simpan saja. Untuk dirimu sendiri, kata Chu Feng dengan tegas. Dia memiliki prinsipnya sendiri, untuk meningkatkan kultivasinya, dia dapat merampok, dan mati-matian. Tapi dia pasti tidak menginginkan sesuatu dari saudaranya, karena itu bukan cara kultivasi bela diri Chu Feng. Lupakan saja, benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan, begitu banyak orang, untuk menembus kultivasi tingkat pertama, mundur seumur hidup tetapi belum dapat mencapai keinginan mereka. Jika saya berikan ini kepada mereka, dia akan menginginkannya bahkan jika itu membuatnya bangkrut, apalagi memberikannya dengan sia-sia. Salahkan kamu benar-benar orang paling bodoh di dunia. Melihat bahwa dia tidak bisa mengubah Chu Feng, Wang Qiang bahkan berbicara untuk mengejek Chu Feng. "Tidak, aku paling bodoh kedua di dunia," kata Chu Feng. Kenapa? Wang Qiang bertanya. "Karena nomor satu adalah kamu. Tidak ada yang memiliki kesempatan untuk menerobos. Jika kamu tidak menerobos dirimu sendiri, kamu akan memberikannya kepada orang lain dengan sia-sia. Berapa banyak orang yang menendangmu ketika kamu masih muda, kamu bisa menjadi seperti ini," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Sial, aku hanya akan mengatakan ini padamu. Jika kamu menginginkannya, aku tidak akan memberikannya padamu." Wang Qiang memutar matanya ke arah Chu Feng, lalu menyingkirkan ludah yang berisi cara budidaya bela diri. Apakah Chu Feng di sini? Namun, pada saat ini, suara teriakan tiba-tiba datang dari luar istana. Suaranya tidak terlalu keras, tapi menggetarkan hati orang-orang. Suara ini menyeratkan paksaan. Orang-orang menyebalkan ini ada di sini lagi. Tampaknya kita harus segera menyatakan mundur. Jangan sampai mereka memohon untuk bertemu setiap hari, kata Wang Qiang dengan tidak sabar. Tidak, pengunjung kali ini tidak baik,
kata Chu Feng. Oh, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Wang Qiang juga berubah, dan kemudian dia menggunakan cara khusus untuk melihat keluar, hanya untuk menemukan bahwa memang ada sekelompok orang yang berkumpul di luar istana saat ini. Namun, kelompok orang ini bukanlah orang luar yang datang berkunjung, melainkan anggota klan Surgawi Kong. Mereka semua adalah junior dari klan Surgawi Kong, dan mereka benar-benar junior, karena dapat dilihat dari keterampilan pengamatan Chu Feng dan Wang Qiang bahwa mereka semua berusia 100 tahun. Adapun kultivasi, mereka umumnya tidak lemah. Pria di kepala adalah leluhur setengah peringkat 9, setengah leluhur puncak yang sebenarnya, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur bela diri. Dan hari-hari ini di klan Surgawi Kong, meskipun Chu Feng dan yang lainnya telah tinggal di sini, sesekali ada kunjungan dari junior klan Surgawi Kong. Selain itu, Chu Feng dan Wang Qiang suka mengamati, jadi saya tahu bahwa kelompok ini guys, di klan Surgawi Kong di antara junior dari Celestial Clan, mereka pasti yang teratas. Perlu disebutkan bahwa bahkan Kong Zheng ada di antara mereka, tetapi Kong Zheng tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Sebaliknya, Kong Zheng mencoba membujuk Ban Zu Feng Feng yang menjadi pemimpinnya. Kakak Ruo Zheng, aku benar-benar tidak akan membohongimu. Chu Feng dan Wang Qiang tidak sia-sia. Mereka memang keturunan Grandmaster KAI Hong, kata Kong Zheng. Pasti oportunistik untuk memenangkan harta dengan mereka sendirian. Pemimpin, Ban Zu Feng, berkata dengan acuh. Itu benar, aku tidak percaya mereka bisa begitu kuat. Pada saat yang sama, junior lainnya bergema satu demi satu, nada mereka sangat tidak baik, dan mereka bahkan sangat menghina Chu Feng dan Wang Qiang. Faktanya, sejak Chu Feng dan Wang Qiang datang ke sini, selain orang luar yang datang ke sini dengan kagum, bahkan beberapa junior dari klan Surgawi Kong datang mengunjungi Chu Feng dan Wang Qiang dengan perasaan kagum. Semua orang ini mengagumi Chu Feng dan Wang Qiang dan ingin berteman dengan Chu Feng dan Wang Qiang. Tetapi pada saat yang sama, ada juga beberapa junior dari klan Surgawi Kong yang tidak percaya bahwa Chu Feng dan Wang Qiang memiliki kemampuan seperti itu, dan memiliki kebencian dan permusuhan yang mendalam terhadap Chu Feng dan Wang Qiang. Jelas, kelompok orang yang datang hari ini semuanya adalah yang terakhir, dan mereka di sini untuk membuat masalah. Kakak Ruo Zheng, dengarkan aku. Aku berpikir sama sepertimu sebelumnya, dan aku tidak pernah memandang Chu Feng sama sekali, jadi aku bertarung melawannya. Tetapi akhirku menyedihkan, kata Kong Zheng. HMPH, Kong Zheng, jangan malu. Apa tingkat kultivasimu? Apa tingkat kultivasi saudara Ruo Zheng? Kamu benar-benar membandingkanmu dengan saudara Ruo Zheng. Kamu terlalu mandiri. Seseorang mengejek tanda Kong. Kultivasi saya memang tidak sebagus Bretter Ruo Zheng, tapi bagaimana dengan Bretter Kong Sheng? Bahkan Bretter Kong Sheng gagal menang melawan Chu Feng. Apakah menurut Anda Bretter Ruo Zheng baik-baik saja? Kong Sheng mengatakan hal yang sama. Marah, tanyanya balik. Ini? Pada saat ini, mereka yang menyindir Kong Sheng berhenti berbicara. Meskipun Kong Sheng lebih tua dari generasi yang lebih muda, kultivasi leluhur bela diri tingkat pertama itu ada di sana, dan mereka tidak berani menyangkalnya. Dari segi kekuatan, pria di depannya bernama Kong Ruo Zheng ini memang kalah dengan Kong Sheng. HMPH, aku mendengar bahwa Chu Feng hanya setengah leluhur ketujuh sekarang, jadi aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Kong Zheng, dia menjadi semakin tidak senang dengan Kong Ruo Zheng dan menunjuk ke istana tempat tinggal Chu Feng. Berteriak, Chu Feng, saya junior dari klan Surgawi Kong. Nama saya Kong Ruo Zheng. Saya datang ke sini hari ini untuk menantang Anda. Jika Anda laki-laki, datanglah turun untukku. Meskipun suaranya tidak keras, itu bisa paksaan semakin kuat, dan paksaan itu datang langsung ke istana tempat tinggal Chu Feng.
Yah, aku benar-benar datang ke sini untuk meminta masalah. Lihat-lihat aku turun dan memberi pelajaran pada bajingan ini. Wang Qiang menunjukkan wajah marah dan hendak turun dan memberi pelajaran pada anak ini. Tunggu sebentar. Namun, Chu Feng meraih Wang Qiang dan berkata, dia memanggilku dengan nama dan menyuruhku turun. Jika kamu pergi, aku khawatir itu tidak cocok untuknya. Bab 2398 membanjiri tuan rumah. Tapi, dia jelas tahu bahwa kamu adalah setengah leluhur peringkat ke-7, tetapi dia adalah setengah leluhur peringkat 9. Bukankah itu jelas menggertakmu? Kata Wang Qiang. Itu sebabnya dia adalah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang tangguh. Aku sering melihat orang seperti ini. Tidak apa-apa, biarkan dia menjadi sedikit lebih sombong. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Chu Feng berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Wang Qiang sedikit terkejut. Pihak lain, yang jelas-jelas menyusahkan Chu Feng, berbicara dengan kasar, dan kata-katanya sangat jelek. Jika orang biasa diperlakukan seperti ini, bahkan jika dia tidak marah, wajahnya akan sangat jelek. Tapi Chu Feng tidak hanya tidak marah, tetapi memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia adalah penonton dan sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini membuat Wang Qiang penasaran, dia benar-benar ingin tahu bagaimana Chu Feng, yang jelas lebih rendah dari Kong Ruozeng dalam hal kultivasi, berencana untuk berurusan dengan Kong Ruozeng. Memikirkan hal ini, Wang Qiang juga menunjukkan senyuman, memandang keluar seperti pengamat. Saudara Ruozeng, berhentilah berteriak. Chu Feng dan Wang Qiang adalah tamu terhormat dari klan surgawi Kong. Bahkan tetua tertinggi memperlakukan Chu Feng dengan sopan. Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan memprovokasi para tetua. Anda akan dihukum. Kong Zheng terus membujuk. Namun, Kong Ruozeng itu mengabaikan Kong Zheng sama sekali dan terus berkata, Chu Feng, apakah kamu berani turun? Mungkinkah kamu benar-benar pengecut? Kong Ruozeng menjadi semakin bangga dan berkata kepada Kong Zheng, Kong Zheng, seperti yang Anda lihat, Chu Feng ini adalah orang yang suka mengintimidasi. Apakah ini yang Anda sebut jenius? Penerus Master Kai Hong? Menurut pendapat saya, dia adalah bahan limbah pengecut. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Kong Ruozeng tertawa penuh kemenangan. Saudara Ruoshang benar sekali. Chu Feng ini adalah seorang pria pengganggu. Dia tampaknya sangat pandai menindas Kong Zheng, tetapi di depan saudara Ruoshang, dia menjadi kura-kura yang menyusut. Hahaha. Pada saat ini, para junior itu yang mengikuti Kong Ruozeng juga percaya bahwa Chu Feng tidak akan berani turun dan tertawa ironis satu persatu. Siapa bilang aku, Chu Feng, tidak berani bertarung? Tapi pada saat ini, gerbang istana yang tertutup tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, di luar istana yang sebelumnya penuh ejekan, ada keheningan total. Semua orang mengalihkan pandangan ke gerbang istana yang terbuka, dan beberapa bahkan bersembunyi di belakang Kong Ruozeng tanpa sadar karena rasa takut mereka. Terlihat dari sini bahwa orang-orang ini tidak semuanya pemberani, dan beberapa dari mereka hanya menindas orang lain. Bahkan jika Chu Feng tidak senang, mereka hanya berani menggertak Chu Feng dengan dukungan orang lain. Dan di bawah fokus mata semua orang, Chu Feng dan Wang Qiang juga keluar dari istana. Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya, jadi ketika mereka merasakan kultivasi setengah leluhur peringkat ke-7 Chu Feng, wajah orang-orang pemalu itu menunjukkan senyum santai, dan ini adalah intimidasi yang khas. Chu Feng, kupikir kamu tidak berani keluar, kata Kong Ruozeng kepada Chu Feng. Mengapa saya tidak berani keluar? Chu Feng bertanya balik. Benar, karena kamu berani keluar, kamu harus siap bersaing denganku, tanya Kong Ruozeng. Tentu saja sudah selesai, mari kita mulai,
kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, generasi muda dari klan surgawi Kong semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar berani bertarung. Tetapi pada saat yang sama, senyum ironis muncul di sudut mulut mereka, karena pada saat ini mereka sepertinya telah melihat adegan Chu Feng disiksa oleh Kong Ruozeng. Apalagi selama mereka berpikir bahwa gambar ini akan segera muncul, mereka sangat bersemangat dan mereka tidak sabar untuk melihat gambar itu. Lagi pula, orang yang akan dilecehkan adalah si jenius terkenal, penerus Master Kai Hong. Saat ini, jika ada yang bahagia, Kong Ruozeng adalah yang paling bahagia. Dia sangat bahagia hingga dia hampir tertawa dan berkata dengan keras, "Oke, menyegarkan. Jika demikian, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Sambil berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, melepaskan paksaan leluhur setengah peringkat ke-9-nya, dan siap untuk menyiksa Chu Feng dengan kejam. Swiss. Namun, pada saat ini, dengan gelombang lengan besar Chu Feng, lapisan kekuatan pesona yang indah terbang keluar dari lengan bajunya, lapis demi lapis, terjalin satu sama lain, dan dengan cepat membentuk dinding penghalang tergeletak di depan Chu Feng. Hiss. Melihat adegan ini, bahkan mereka yang penuh permusuhan terhadap Chu Feng tidak bisa menahan napas. Spiritualis dunia jubah abadi sangat langka, bahkan anak bangsawan seperti mereka jarang melihat mereka, dan sekarang orang dari generasi yang sama sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah abadi. Meskipun mereka tidak menyukai Chu Feng di dalam hati mereka, mereka benar-benar setelah memastikan bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, mereka juga merasa bahwa mereka lebih rendah. Apa yang kamu lakukan? Namun, melihat formasi roh ini, Kong Ruozeng bingung. Karena Anda mencari saya untuk berdiskusi, Anda pasti ingin mendiskusikan seni roh dunia dengan saya. Saya secara alami akan puas dengan Anda. Sesuai keinginan Anda, saya telah menyelesaikan pengaturan formasi ini. Anda dapat menghancurkannya, asalkan karena Anda dapat menggunakan seni pesona, lepaskan dinding pesona saya, Anda akan menang, kata Chu Feng. Apa? Bersaing dalam seni pesona, siapa yang mau? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Kong Ruozeng berubah drastis. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng berkata lagi, "Oh, omong-omong, jangan katakan bahwa saya menggertak Anda. Meskipun formasi saya hanya diatur secara acak, saya tidak membatasi waktu bagi Anda untuk merusak formasi. Anda bisa melakukan apapun yang kamu mau. Berapa lama, selama kamu bisa menerobosnya, kamu akan menang, bahkan jika kamu menghabiskan seluruh hidupmu untuk menembus formasiku, kamu akan tetap menang." Kamu. Kong wajah Ruozeng menjadi pucat karena marah. Faktanya, tidak hanya Kong Ruozeng, tetapi juga seluruh klan surgawi Kong tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Meskipun Kong Ruozeng juga seorang spiritualis dunia, dia tidak memiliki banyak bakat dalam mengembangkan keterampilan roh dunia. Bahkan jika dia telah berlatih selama bertahun-tahun, dia hanyalah seorang spiritualis dunia berjubah emas sekarang. Dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya, pencapaian ini sudah tergolong baik. Tetapi jika dibandingkan dengan Chu Feng, spiritualis dunia jubah peri yang agung, ada perbedaan 108.000 mil. Jika Chu Feng adalah langit, maka dia adalah bumi. Belum lagi seumur hidup, dengan pencapaian Kong Ruozeng dalam pesona, bahkan di kehidupan selanjutnya, saya khawatir dia tidak akan dapat memecahkan formasi Chu Feng. Tamu luar biasa menyusul tuan rumah, kerja bagus. Pada saat ini, Wang Qiang tidak bisa tidak memuji Chu Feng di dalam hatinya. Dia sudah tahu niat Chu Feng, meskipun Kong Ruozeng datang untuk memprovokasi dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Chu Feng dalam kekuatan tempur. Sekarang, Chu Feng menggunakan teknik pesona terlebih dahulu,
dan Kong Ruozeng pasti akan dikalahkan. Kemudian bahkan jika keduanya bersaing dalam kekuatan tempur nanti, jika Chu Feng bukan lawan Kong Ruozeng, itu akan menjadi seri paling banyak. Namun, dalam pandangan Wang Qiang, Chu Feng tidak akan memberi Kong Ruozeng kesempatan untuk memenangkannya, jadi dia menantikan apa yang akan dilakukan Chu Feng selanjutnya. Siapa bilang aku akan bersaing denganmu dalam pembentukan roh? Benar saja, Kong Ruozeng berteriak dengan marah dan segera menolak ide Chu Feng. Oh, jadi kamu tidak bersaing denganku dalam seni pesona, jadi apa yang ingin kamu lawan denganku? Mungkinkah untuk bersaing denganku dalam kekuatan tempur, dan saya hanya leluhur setengah peringkat ke-7? Leluhur, Anda telah berlatih seni bela diri setidaknya selama 80 tahun, 1 dekade penuh lebih banyak dari saya. Akan terlalu memalukan bagi Anda untuk bersaing dengan saya dalam kekuatan tempur. Akankah juga dipandang rendah oleh orang lain? Saya pikir Anda seharusnya tidak begitu tak tahu malu sebagai tuan muda yang bermartabat dari klan surgawi Kong, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, apalagi yang lain, bahkan Kong Ruozeng pun terdiam. Dia hanya berpikir bahwa kekuatannya lebih tinggi dari Chu Feng, jadi dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengajari Chu Feng pelajaran yang bagus. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Chu Feng ini akan menggambarkan perilakunya menggertak yang lemah begitu tak tertahankan. Dengan cara ini, jika dia terus memaksa Chu Feng untuk mengambil tindakan, itu sama saja dengan jatuh ke dalam perangkap Chu Feng. Tiba-tiba, junior dari klan surgawi Kong saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2399 Penatua Marah. Panik. Para junior klan surgawi Kong yang datang untuk menyusahkan Chu Feng semuanya panik. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki materi nyata, tetapi memang seorang jenius yang berlatih seni bela diri dan keterampilan roh dunia, dan gaya aktingnya sebenarnya sangat tenang dan canggih. Mereka jelas berada di wilayah klan surgawi Kong, tetapi mereka sebenarnya mampu menekan mereka dalam hal momentum. Metode ini menggambarkan 2 poin. 1. Chu Feng jelas bukan junior biasa, tetapi seseorang yang telah melihat dunia. Jika tidak, dia tidak akan begitu tenang. 2. Pikiran Chu Feng luar biasa, terlepas dari bakat, hanya kebijaksanaan dan keberanian, dia sudah lebih unggul dari mereka, membuat mereka merasa rendah diri. Untuk sementara, para junior dari klan surgawi Kong ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Kong Ruozeng. Saat ini, tekanan pada Kong Ruozeng sangat besar. Kakak Ruozeng, kalau tidak mari kita lupakan saja, atau menunggu para tetua dan yang lainnya datang, kita takut kita akan dihukum. Dalam kepanikan, seseorang mulai membujuk Chu Feng, ingin Kong Ruozeng mundur. Hukuman? Tempat apa ini? Ini klan surgawi Kong. Siapa yang berani menghukumku? Kata Kong Ruozeng dengan percaya diri. Dia dianggap jenius top di klan surgawi Kong, dan dia disukai oleh klan sejak dia masih kecil, belum lagi orang tuanya, bahkan beberapa tetua tertinggi, dan patriark dari klan surgawi Kong sangat menyukainya. Sejak dia masih kecil, dia hampir tidak dimarahi oleh siapapun. Bahkan jika dia kadang-kadang melakukan kesalahan, dia tidak akan dihukum, dan dia akan sering dilindungi. Sederhananya, dia adalah putra surga yang sangat disukai. Itu benar, jika saudara Zeng Zeng berbeda dari kita, bahkan penatua tertinggi tidak akan menghukumnya, dan para tetua lainnya tidak akan berani menghukumnya sama sekali. Pada saat ini, semua junior tiba-tiba menyadari bahwa jika itu bukan untuk status khusus Kong Ruozeng, tidak mungkin mereka datang ke sini untuk memprovokasi Chu Feng. Bagaimanapun, kediaman Chu Feng dijaga oleh anggota klan surgawi Kong. Dan ketika mereka datang ke sini, para penjaga di sini tidak terbendung, tapi setelah Kong Ruozeng marah, bahkan para tetua pun mundur.
Hahaha. Memikirkan hal ini, Kong Ruozeng mendapatkan kepercayaan diri, rasa malu di wajahnya terhapus, dan dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Mata Chu Feng berubah, dan dia bertanya dengan ringan. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini? Kong Ruozeng bertanya pada Chu Feng. Tempat ini secara alami adalah klan surgawi Kong, kata Chu Feng. Karena kamu tahu ini adalah klan surgawi Kong, bukankah menurutmu apa yang kamu katakan sebelumnya itu konyol? Kata Kong Ruozeng. Bagaimana kamu mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Kamu tidak mengerti, kalau begitu aku bisa memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, aku hanya ingin menggunakan kultivasi setengah leluhur peringkat 9-ku untuk menggertak kultivasi setengah leluhur peringkat 7-mu. Apa yang dapat kamu lakukan? Kong Ruozeng menunjuk saat Chu Feng mengatakan kata demi kata, dibandingkan dengan sebelumnya, dia sangat percaya diri saat ini, dia tidak menganggap itu hal yang memalukan, tetapi merasa itu adalah hal yang biasa. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Kata Chu Feng. Tidak masalah jika saya tidak tahu malu, tidak ada orang di sini yang akan menertawakan saya, dan tidak ada yang akan menghukum saya, karena ini adalah klan surgawi Kong, dan ini adalah wilayah saya, Kong Ruozeng, kata Kong Ruozeng sambil menepuk dadanya. Kamu tahu itu kesalahan dan masih melakukannya. Jika klan surgawi Kong masih memanjakanmu, maka aku, Chu Feng, benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chu Feng mengangkat bahu sambil tersenyum. Namun, itu adalah tindakan sederhana yang benar-benar membangkitkan kemarahan Kong Ruozeng. Menurut pendapatnya, Chu Feng benar-benar tidak menganggapnya serius. Jika tidak, bagaimana dia berani meremehkannya? Karena kamu telah mencapai titik ini, aku benar-benar harus memberimu pelajaran hari ini. Ketika Kong Ruozeng mencapai titik ini, dia tiba-tiba meninju. Paksaan setengah leluhur tingkat 9 seperti binatang buas yang tak terlihat, menindas Chu Feng. Menghadapi serangan seperti itu, sudut mulut Chu Feng sedikit terangkat, dia bahkan tidak menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings, dia bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, dan dia bahkan tidak berencana untuk menghindarinya. Bukannya dia meremehkan Kong Ruozeng, mengira pukulan Kong Ruozeng tidak bisa melukainya. Tapi Chu Feng sangat percaya diri, yakin bahwa pukulan Kong Ruozeng begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Berhenti! Benar saja, seperti yang diharapkan Chu Feng, sebelum pukulan Kong Ruozeng bisa menyentuhnya, teriakan marah terdengar dari udara tipis. Pada saat yang sama, gelombang paksaan juga mengikuti, belum lagi kekuatan pukulan Kong Ruozeng diterbangkan dalam sekejap, bahkan Kong Ruozeng dan yang lainnya terkejut dan mundur lagi dan lagi. Tapi tunggu dan lihat, Kong Ruozeng dan yang lainnya kaget. Sekelompok besar orang, berjalan dari luar ke dalam, telah tiba di alun-alun yang luas ini. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh dari klan surgawi Kong, terutama yang di kepala adalah salah satu Supreme Elder dari klan surgawi Kong, Kong Xunlian. Salam kepada penatua tertinggi dan semua senior. Pada saat ini, Kong Ruozeng dan yang lainnya buru-buru berlutut di tanah dan memberikan hadiah besar. Bagaimanapun, bagi mereka, orang-orang yang muncul saat ini bukan hanya tokoh penting, tetapi juga orang tua mereka. Benar-benar tidak masuk akal, teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang saya undang. Beraninya kamu bersikap kasar kepada teman kecil Chu Feng. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng? Kong Xunlian menunjuk ke arah Kong Ruozeng dan berteriak dengan marah. Melihat penampilan Kong Xunlian seperti ini, Kong Ruozeng juga terkejut. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat penatua tertinggi ini marah padanya, apalagi sangat marah. Meskipun dia heran di dalam hatinya, karena pihak lain marah,
Kong Ruozeng secara alami panik dan tidak berani ragu, dan buru-buru menjelaskan, Lord Supreme Elder, saya tidak menyusahkan Chu Feng, saya hanya ingin belajar dari dia. Anak tidak berbakti, berani berbicara kembali. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berambut putih tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Kong Shunlian, datang ke Kong Ruozeng, mengangkat tangannya, dan menampar pipi Kong Ruozeng. Pak! Tamparan ini tidak terlalu kuat, tetapi bagaimanapun juga, lawannya adalah puncak leluhur bela diri, jadi setelah tamparan ini, Kong Ruozeng berguling-guling, dan separuh wajahnya lumpuh. Setelah dipukuli, Kong Ruozeng sangat marah, lagi pula, hanya sedikit orang di klan surgawi Kong yang berani memukulnya sejak dia masih muda, jadi dia tidak bisa menelan nafas ini, dan ingin membentaknya ketika dia bangun. Namun, ketika Kong Ruozeng melihat orang yang memukulinya, dia membeku di sana, dan kata-kata umpatan yang telah disiapkan semuanya tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat diucapkan. Sebab, orang yang menyerangnya tadi adalah ayah kandungnya. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kong Ruozeng menutupi wajahnya yang berdarah dengan tangannya, menatap ayahnya, matanya penuh dengan keluhan dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia diperkosa oleh ayahnya. Sejak dia masih kecil dipukuli. Mengapa kamu memukulmu? Kamu kasar kepada teman kecil Chu Feng, bukan? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng? Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan mematahkan kakimu, kata Kong Ruozeng kata ayah dengan marah. Kamu memukulku karena Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, Kong Ruozeng patah hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertama kali ayahnya yang belum pernah memukulnya sebelumnya memukulnya karena orang luar. Ini membuatnya tak tertahankan. Oke, silakan dan pukul aku sampai mati jika kamu memiliki kemampuan. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah meminta maaf kepada sampah ini. Kong Ruozeng merasa bersalah, jadi dia berteriak dengan marah. Kamu! Melihat putranya seperti ini, meskipun ayah Kong Ruozeng marah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, itu adalah putranya sendiri, jadi bagaimana dia bisa benar-benar memukulinya sampai mati? Kamu telah menipu tamu terhormatku dan kamu masih menolak untuk bertobat. Ayo seret Kong Ruozeng kepadaku dan hukum dia dengan obat. Pada saat ini, Kong Shunlian, penatua tertinggi yang telah lama diam, tiba-tiba berbicara. Penyiksaan farmasi. Mendengar dua kata tersebut, apalagi Kong Ruozeng, hampir semua anggota klan surgawi Kong yang hadir semuanya mengubah ekspresinya secara drastis. Hukuman obat adalah sejenis hukum pidana internal klan surgawi Kong. Hukum pidana semacam ini tidak akan membunuh orang. Bahkan setelah hukum pidana disahkan, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan masa depan mereka dan tidak akan meninggalkan bekas luka di tubuh mereka. Namun, ketika hukuman narkoba dijatuhkan, mereka akan menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Perasaan itu hidup pasti lebih buruk dari kematian. Ini adalah salah satu hukum pidana paling kejam dan paling ditakuti dari klan surgawi Kong. Plok! Tiba-tiba, terdengar suara teredam. Itu adalah Kong Ruozeng, yang sebelumnya agresif dan terus berkata bahwa dia tidak takut mati, tetapi sekarang dia sangat ketakutan hingga dia duduk lumpuh di tanah. Kepalanya berkeringat deras, wajahnya pucat, dan bahkan tubuhnya terus-menerus gemetar. Bab 2400 Hukuman Berat. Pada saat ini, ayah Kong Ruozeng juga panik. Dia benar-benar tidak menyangka Kong Shunlian akan menjatuhkan hukuman narkoba kepada putranya. Itu adalah salah satu hukuman paling kejam di klan surgawi Kong. Adapun Kong Ruozeng, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata bantahan, tetapi hanya duduk di sana dengan gemetar. Kamu bajingan! Kenapa kamu tidak mengakui kesalahanmu? Tiba-tiba, ayah Kong Ruozeng berteriak pada Kong Ruozeng. Faktanya,
dia melakukannya untuk kebaikan Kong Ruozeng. Untuk mencegah Kong Ruozeng dihukum, dia tidak punya pilihan selain memaksa Kong Ruozeng untuk mengakui kesalahannya, berpikir bahwa selama Kong Ruozeng mengakui kesalahannya, Tetua Kong Shunlian tidak akan benar-benar menghukum Kong Ruozeng. Lagi pula, Tetua Kong Shunlian sangat mencintai Kong Ruozeng. Bagaimana dia bisa menjatuhkan hukuman yang begitu kejam pada Kong Ruozeng hanya karena Chu Feng? Selama Kong Shunlian diberikan langkah mundur, krisis harus diselesaikan. Chu Feng, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud untuk memprovokasimu. Aku benar-benar hanya ingin berdiskusi denganmu. Mungkin caraku mengungkapkannya salah, tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu, tidak sopan. Saya harap Anda tidak keberatan. Bisakah Anda menjelaskannya kepada penatua untuk saya? Kong Ruozeng buru-buru bangkit, meminta maaf dan memberi hormat kepada Chu Feng. Semua sikap keras kepala dan keras kepala sebelumnya hilang pada saat ini. Selain itu, Kong Ruozeng sangat pintar. Dia tidak hanya meminta maaf sesederhana itu, tetapi juga ingin Chu Feng menengahi untuknya. Dia tahu bahwa Kong Shunlian mungkin tidak memberikan muka kepada orang lain yang berbicara sekarang, tetapi jika Chu Feng menengahi, itu harus dibawa banyak berat. Dia sudah tahu posisi Chu Feng di hati Kong Shunlian, tapi dia menyesalinya karena dia terlambat memahaminya. Namun, mengenai kata-kata Kong Ruozeng, ekspresi Chu Feng tidak berubah, dan dia tidak berbicara pada saat bersamaan. Siapa Chu Feng? Dia telah lama melihat bahwa Kong Ruozeng tidak dengan tulus mengakui kesalahannya. Orang-orang seperti Kong Ruozeng berbeda dari Kong Zheng dan Kong Sheng. Dia akan mengingat Liang Ziji seumur hidup, dan dia akan menjadi musuh Chu Feng selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia memohon belas kasihan hari ini, Kong Ruozeng tidak akan membiarkannya pergi di masa depan, karena dia ingin menjadi musuh. Mengapa Chu Feng berbicara untuknya? Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu, kamu harus menerima hukuman hari ini, kata Kong Shunlian. Begitu Kong Shunlian mengatakan ini, Kong Ruozeng sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah lagi, wajahnya pucat, merasa dia tidak punya jalan keluar hari ini. Tuan tertinggi penatua, lihat. Ruozeng masih muda. Aku akan menghukumnya jika ada sesuatu yang salah, tapi bukankah hukuman narkoba ini terlalu serius? Melihat Kong Shunlian tidak berniat untuk membiarkan Kong Ruozeng pergi, ayah Kong Ruozeng tidak punya pilihan selain menjadi perantara secara langsung. Hanya ketika bencana mendekat, kamu menyadari kesalahanmu. Siapa yang terbiasa dengan kesombonganmu? Kong Shunlian menunjuk Kong Ruozeng dan bertanya, lalu menatap ayah Kong Ruozeng dan berkata, Kong Yao, sebagai ayah Kong Ruozeng, lakukan Anda setuju dengan masalah ini? Apakah Anda ingin memberi saya jawaban? Ini salah saya, ini adalah ketidakmampuan saya untuk mengajari anak saya dengan baik. Tuanku, jika Anda ingin menghukum saya, hukumlah saya. Ayah Kong Ruozeng tiba-tiba berlutut di tanah, ingin dihukum untuk putranya. Bajingan, apakah kamu sudah hidup bertahun-tahun dan bahkan tidak mengerti prinsip bahwa dosa tidak bisa diganti? Kong Shunlian berkata dengan marah. Tuan Agung Penatua, generasi muda memahami kebenaran, tetapi jika Zheng Zheng masih muda, saya khawatir dia tidak akan dapat menahan hukuman yang keras seperti hukuman narkoba. Jadi tolong maafkan saya dan biarkan saya menjadi dihukum atas namanya. Benar-benar keras kepala. Ling, tidak heran Kong Ruozeng begitu bodoh, itu semua akibat kurangnya pendidikan ayahmu. Oke. Baiklah, karena kamu akan dihukum, hari ini kamu ayah dan anak akan dihukum bersama, kata Kong Shunlian. Swiss. Ketika suara Kong Shunlian jatuh, dia mengangkat lengannya, dan lapisan paksaan menyelimutinya, seperti tali, mengikat Kong Ruozeng dan putranya, tidak dapat bergerak, dan kehilangan kultivasi mereka. Kemarilah, seret mereka berdua, dan segera beri mereka hukuman narkoba. Jika ada yang berani menolak, dia akan sama dengan ayah dan anak mereka,
kata Kong Shunlian. Begitu Kong Shunlian mengatakan ini, tidak ada yang berani untuk tidak patuh, dan segera dua tetua yang bertanggung jawab atas hukuman keluar dan menyeret Kong Ruozeng dan putranya. Lord Supreme Elder, saya salah, kami benar-benar tahu kami salah, silakan berkeliling kami tidak berani lagi, tidak pernah berani lagi. Saat berikutnya, para junior dari klan surgawi Kong bergegas berlutut dan bersujud terus memohon untuk belas kasihan, banyak orang bahkan menitikkan air mata ketakutan. Di antara junior yang datang ke sini hari ini, jika Kong Ruozeng yang paling disukai, pasti Kong Ruozeng. Bahkan Kong Ruozeng telah dihukum seperti ini, mereka sangat ketakutan. Apa yang kamu akui kesalahanmu padaku, kamu harus mengakui kesalahanmu pada teman kecil Chu Feng, kata Kong Shunlian. Chu Feng, kami membuat kesalahan, beri kami kesempatan, kami tidak akan pernah berani lagi lain kali. Semua junior memohon belas kasihan Chu Feng, menangis dengan sedihnya. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan, apakah Anda mengakui kesalahan Anda kepada saya, apakah Anda dengan tulus bertobat, atau apakah Anda takut dengan hukumannya? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng, kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami benar-benar tidak berani. Tolong bantu kami untuk menengahi dengan cepat, dan jangan biarkan penatua tertinggi menghukum kami dengan obat. Para junior itu satu persatu, bisakah tidak menunggu bersujud kepada Chu Feng untuk mengakui kesalahannya, dia benar-benar ketakutan. Lupakan saja, hari ini kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu pemalu dan takut menjadi musuhnya, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya, jadi Chu Feng memperlakukan Kong Shunlian berkata, "Senior, mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi?" Karena teman kecil Chu Feng lunak, aku akan memaafkanmu sekali hari ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng. Kong Shunlian dikatakan. Mendengar kata-kata ini, semua junior menghela nafas lega, tidak hanya berterima kasih kepada Kong Shunlian, tetapi juga terus berterima kasih kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Di mana para tetua yang bertugas menjaga tempat ini, ke sini, kata Kong Shunlian tiba-tiba. Salam kepada penatua tertinggi. Segera, sekelompok penatua bergegas keluar. Para penatua ini semuanya berada di alam martial ancestor, tetapi mereka umumnya berada di tahap awal martial ancestor, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi di Kong. Klan surgawi tinggi. Terlihat dari sini bahwa status orang-orang ini di klan surgawi Kong pastilah sedang-sedang saja. Jadi di depan Kong Shunlian, mereka berperilaku hampir seperti para junior itu, gemetar dan ketakutan. Izinkan saya bertanya, bagaimana Kong Ruozeng dan yang lainnya bisa sampai di sini? Kong Shunlian bertanya. Para tetua itu tergagap, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bahkan sekelompok anak tidak bisa menghentikanmu. Kalian semua penatua dengan sia-sia. Pergi ke Departemen Hukuman dan terima hukuman narkoba secara sukarela. Kalau tidak, aku ingin kamu menyesalinya selama sisa hidupmu. Kong kata Shunlian. Ya, adapun para tetua itu, mereka tidak berani mengeluh sama sekali, dan mereka bahkan tidak berani menatap mata Kong Shunlian. Mereka buru-buru bangun satu persatu, dan langsung pergi ke Departemen Hukuman. Mereka akan melakukannya tidak melanggar kata-kata Kong Shunlian, karena mereka tidak berani. His. Pada saat ini, Kong Zeng, yang berdiri di samping, mau tidak mau tersentak. Memikirkan hari itu ketika dia berada di kolam air yang tergenang di Hanba, dia sedikit enggan ketika penatua tertinggi memintanya untuk mengakui kesalahannya. Melihat hukuman yang diterima Kong Ruozeng dan yang lainnya hari ini, dia merasa sangat beruntung, senang karena dia sangat beruntung. Baru sekarang dia benar-benar mengerti status seperti apa yang dimiliki Chu Feng di hati tetua tertinggi klan surgawi Kong.
Penatua tertinggi ini benar-benar ingin memenangkan Chu Feng. Jika tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini, dan dia akan sangat kejam bahkan kepada anggota klannya sendiri. Pada saat ini, Kong Sheng tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling, melihat ekspresi yang sama di wajah para tetua dan junior, dia tahu betul bahwa setelah hari ini di klan surgawi Kong, tidak ada yang berani melihat untuk Chu Feng dalam kesulitan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.